di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Saya akan reaksi ya dari Realita TV, judulnya Rizal Ramli _2 suami Sri Mulyani harusnya juga diperiksa. Ini apa isinya? Lamanya 32 menit ya. Yang nonton 3 jam lalu 7.600 ya. Udah banyak ya. Kita lihat. Sarinya berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarinya Berita. Kali ini kita menyoroti ini pernyataan dari PPATK ya, temuan dari PPATK bahwa ini mengkonfirmasi ya pernyataan sebelumnya dari Mahfud MD bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun. Saya tidak bisa bayangin 100 triliun. Ini di Ditjen pajak saja ya, di lingkungan pajak saja itu 300 T itu. Hancur Indonesia, hancur. Juga oleh PPATK bahwa benar memang ada transaksi mencurigakan di lingkungan Ditjen pajak itu sebesar 300 T. Ini di luar 500 M dari transaksi Rafael. Rafael. Tentu saja hal ini kemudian ramai dibahas di media sosial dan kemudian muncul tagar atau hashtag Sri Mulyani mundur gitu ya. Padahal Sri Mulyani mundur. Ketika ini bergulir juga, kita tahu ya pernyataan Sri Mulyani yang kontroversial juga baru-baru ini mengatakan kalau ada yang mengatakan malas bayar pajak, takut dikorupsi, nanti malah BBM yang naikkan 3 kali. Wah, macam-macam ini ya, tentunya akan ramai kalau kita bahas dengan Bang Rizal Ramli ini. Assalamualaikum Bang. Pertama ini dikomentari Bang, ini ada 300 T transaksi ini sudah dikonfirmasi oleh PPATK. Mahfud sebut pergerakan uang. Luar biasa angkanya. Hujan, alhamdulillah. Rakyat kita kaget lah, gila. Transaksi nggak jelas 300 triliun. Transaksi nggak jelas 300 triliun. Wah, gila betul. Dan sudah dikonfirmasi. Cuman saya bingung. Kalau udah ada case begitu, diambil tindakan dong. Siapa yang bertindak? Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Jangan jadi analis doang dong yang membuatkan berita. Ambil tindakan sebagai Menko Polhukam. Ambil tindakan, ini satu kritik ya dari Rizal Ramli itu, jangan ngomong doang Mahfud itu. Mahfud itu kan terkenal main 2 kaki dia. Kemarin baru datengin ke Mega, ngadep Mega dan menyampaikan pesan bahwa penundaan pemilu yang diinisiasi atau yang diterima oleh Jokowi itu marah Mega ke ide penundaan pemilu ke Jokowi. Disampaikan Mahfudnya orang Jokowi, orang kabinet ya. Jadi dia main 2 kaki itu si Mahfud. Dan tampaknya Mahfud MD sekarang sedang dimarahin sama Rizal Ramli, kenapa nggak ngambil tindakan tuh terhadap
kasus 300 triliun di mana itu di Kemenkyu. Kang, dari 300 triliun itu mana yang betul-betul apa istilahnya nggak benar, mencurigakan. Ya 300 T itu mencurigakan katanya ya, sudah. uang korupsi, sikat loh. Sikat. Jangan hanya pidato buat naikin popularitas doang. Ya. Tempo hari si siapa Rizal Ramli menjudge, menilai Mahfud itu penjilat kekuasaan itu, terus dibalas sama sama Mahfud bahwa Rizal Ramli itu goblok. Nah sekarang dia ada kasus begini nih, sikat Mahfud, jangan diem aja, jangan cuma ngomong untuk menaikkan popularitas gitu. KPK juga saya minta ini momentum luar biasa bagi KPK untuk menegakkan dia punya kredibilitas. Sebelumnya kan kredibilitas KPK agak anjlok lah. Ini kesempatan luar biasa untuk siapa saja yang main uang 300 ribu itu, polanya kayak apa, panggil aja, periksa aja, tangkep gitu loh. Periksa, tangkep. Ya, jadi jangan rakyat kita ini diisi dengan berita-berita drama itu, tapi nggak ada tindakan. Drama nggak ada Itu tindakan. namanya hanya pencitraan. Itu hanya pencitraan, nggak ada action. Nah, mereka berkuasa, mereka punya kemampuan untuk menindak, menangkap, memenjarakan oknum-oknum di Departemen Keuangan yang main ini. Tapi kalau jumlah segitu, nggak mungkin itu permainan orang bawah di keuangan. Ya, pasti permainan yang bos-bos lah. Bos-bos siapa tuh bos-bos? Jadi KPK Ngomong yang jelas, Bang Rizal. mulailah kerjaan mulia ini, ya. KPK Kalau kurang mampu momentum. untuk menganalisa atau untuk mencari akalnya, kita tolong sama Rizal Ramli. Mungkin saya buat bantu KPK. Tapi ini menarik juga Bang. Oh, angka 300 T itu memang terlalu besar ya untuk dikatakan oknum begitu. Mungkin Iyalah. nggak ini sebenarnya sudah misalnya ya. Berjamaah seorang tuh. Rafael yang kabak aja itu rekeningnya 500 M. Nah, kemudian ini ada 300 T. Ini menurut Bang Rizal ini masih oknum atau memang sudah praktek demikian Ya, itu? bosnya ikut. Ini udah praktek lazim Praktek lazim. Dirjen Pajak Dirjen Pajak, dan Bea Cukai lah. bea cukai. Oh. Ya, saya ini lama elit pejabat, sama saya nggak suka lah karena terlalu gitu. Tapi anak buahnya ini jujur kan masih banyak. Anak buah yang jujur masih Ya. banyak. Mereka pada apa lapor sama saya. Misalnya di Bulog lah, waktu itu mau import beras 1,5 juta ton. Ya ada pejabat Bulog yang datang di sini cerita lah, Bang ini begini, sebetulnya kita nggak perlu banget dan sebagainya. Nah, 10 hari yang lalu ada yang datang ke sini, tugas pajak golongan 4. Golongan 4. Dia betul-betul udah emak lewat permainan di Dirjen Pajak. Karena dia itu ditunjuk sebagai internal auditor. Internal auditor. Menunjuk kalau ada Merekayasa. lipat, ada yang main. Dan sering sekali ditemukan gitu, ada pejabat pajak terima 50 miliar, 30 miliar, sudah ada bukti-buktinya. Apa sama direkturnya? Apa yang dilakukan direktur? Dia nggak percaya. Nggak benar nih, kamu udah lengkap belum buktinya? Pokoknya dipertanyakan aja hasilnya. Habis itu direktur ini bikin komite baru buat menyelidiki. Terus Kasus ulang, menyelidiki ulang. hasilnya? Lama-lama kasusnya hilang. Kalaupun ada sanksi, sanksinya itu cuma administratif. Ditegur, di apa. Gitu. Nggak Nah, pidana. dia sendiri bingung, kok selalu polanya kayak gini. 8 tahun dia di pajak, kok polanya tuh selalu kayak gini. Akhirnya dia pelajari, dia tahu karena pejabat pajak ini pada main dagang dengan wajib pajak. Ya, misalnya ada wajib pajak yang harus kena pajak itu 1,9 triliun. Kurangi, yang penting setor. Percayalah, ke pejabat pajak 1 triliun aja. 900. Pajak.
Nah, ada duit 200 miliar buat nyogok pejabat pajak. Itu direkturnya dapat, wakil direktur, nanti dia apalah. Wah, rusak Indonesia, rusak. Baru dia sadar ternyata kenapa kalau ada kasus direktur itu malah bikin panitia baru buat penyelidikan karena ini kan nyetor ke atas. Setoran ke atas. Rusak. Udah cukup. Nah ini Udah cukup. Silahkan nonton sendiri. Ya polanya begitu. Brengsek ya pejabat-pejabat itu ya. Brengsek, nggak usah saya komentarin. Lihat sendiri channelnya Realita TV. Rahma Sarita yang wawancari siapa ini? Rizal Ramli. Itu Rahma Sarita yang cantik jelita itu. Tonton sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.